Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung saja terkait program baru dari sekolah ya, khususnya dalam bahasa Arab itu ada setiap harinya itu menghafalkan satu kosakata ya. Program menghafal kosakata bahasa Arab. Nah, itu program ini dibuat tidak lain tujuannya untuk mempermudah pembelajaran bahasa Arab siswa dalam belajar bahasa Arab. Karena apa? Hafal mufrodat atau kosakata itu termasuk hal yang menunjang dalam mempermudah pembelajaran bahasa Arab. Semakin banyak kosakata yang kita hafal, itu akan semakin mudah dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, seperti itu. Nah, dalam setiap harinya atau setiap minggunya santri-santri semua itu menghafalkan 5 kosakata ya. Itu bisa dalam setiap harinya minimal itu menyetorkan satu mufrodat atau satu kosakata. Satu kosakata. Insya Allah mudah kok, tidak memakan waktu banyak untuk menghafalkan satu mufrodat, apalagi dalam satu hari. Nah, kalau kalian fokus dalam menghafalkannya, kalian baca saja 7 sampai 11 kali insya Allah hafal. Misalnya secara fokus, anak saya, anak saya, anak saya, itu hafal. Enggak ada 1 menit kalau kalian fokus hafalan satu kosakata. Tapi yang namanya tipe orang itu kan berbeda-beda. Ada yang orang yang hafalnya cepat kemudian lupanya cepat, berarti cepat hafal cepat lupa juga ada. Kemudian ada orang yang lambat hafalannya, kok susah tapi hilangnya atau bertahan hafalannya itu, lupanya itu lama juga ada. Terus ada orang yang hafalannya cepat lupanya lama, hafalnya lama, maksudnya jangka menghafalnya itu lama juga ada. Terus yang paling parah itu sudah hafalannya lama terus hilangnya cepat. Nah itu ya, ada juga yang seperti itu. Makanya untuk mengantisipasi hal itu, Pak Zaini buatkan ini, ada paraf yang pertama dan yang kedua ya. Tujuannya apa? Ini untuk orang yang hafalnya cepat atau yang hafalnya cepat tapi lupanya juga cepat. Nah, ini makanya Pak Zaini buat 2 paraf. Yang pertama itu setelah misalnya seperti ini, Pak Zaini setoran ke wali Pak Zaini sekarang pagi hari jam 8 misalnya, anak saya sudah hafal ya, sudah hafal, berarti nanti wali Pak Zaini tanda tangan di sini awalnya. Terus kemudian ya sudah, hari itu kewajiban sudah gugur. Nanti boleh menyetorkan ke yang kedua ini, ke paraf yang kedua ini dalam jangka 1 hari. Dalam jangka 1 hari tujuannya apa? Biar untuk pepeling, biar untuk mengingat-ingat lagi kemarin yang sudah dihafalkan itu biar teringat lagi. Makanya misalnya Pak Zaini hafalan sekarang, nanti malam sudah boleh menyetorkan ini, ataupun besok boleh. Itu 1 hari itu hanya diwajibkan menyetorkan 1 hafalan ya. Adapun lebih misalnya bisa hafal 1 hari sampai 3 kosakata, boleh 1 hari langsung menyetorkan 3 kosakata, langsung tanda tangan, ataupun sampai 5 kosakata boleh. Nah terus diulangi besok harinya ini, terus kemudian ditandatangan di sini. Nah untuk paraf yang ustadz atau ustazah ini ya suatu saat lah, misalnya kita sudah boleh tatap muka, kalian menyetorkan ke ustadz maupun ustazah atau ke Pak Zaini langsung. Itu tujuannya yaitu untuk pengingat supaya hal yang setelah kita hafal itu tidak hilang. Kan eman kalau sudah dihafal kok hilang kan, eman dia mubazir, sudah susah-susah hafalan malah dilupakan ya. Oke, yang pertama itu dalam hafalan kali ini itu yang pertama yang Pak Zaini
apa namanya, suruh setoran itu tentang domir. Domir itu tentang kata ganti ya. Dalam bahasa Arab juga ada kata ganti. Seperti dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kan ada 3 kata ganti. Kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Yang mana kata ganti orang pertama itu sebagai orang yang berbicara. Di bahasa Arab juga ada seperti itu. Terus orang kedua orang yang diajak bicara. Terus orang yang ketiga itu orang yang sedang dibicarakan. Kan seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab pun seperti itu, tapi bahasanya berbeda. Misalnya kalau orang pertama orang yang mengatakan, dalam bahasa Arab itu disebut dengan mutakalim ya. Orang ke satu itu mutakalim. Terus orang yang diajak berbicara itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan mukhotob. Kemudian orang yang ketiga, orang yang sedang dibicarakan. Orang yang sedang dibicarakan itu dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib ya. Ghaib. Karena kan yang sedang dibicarakan kan tidak tahu ya, tidak diketahui, makanya dinamakan ghaib atau tidak kelihatan. Nah, dalam bahasa Arab domir itu ada 12 butir ya, 12 butir. Nah, kenapa Pak Zeni suruh menyetorkan ini? Karena domir ini dalam bahasa Arab tidak akan pernah lepas dari sampai kapanpun. Sampai dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 itu nanti dalam setiap teks atau setiap pembahasannya pasti ada kaitannya dengan domir. Makanya domir ini termasuk sesuatu yang urgen ya untuk dihafalkan ya. Untuk kalau bisa ini nanti bisa di luar kepala itu jos bagus. Langsung saja ada 12 ya. Kalau minggu ini baru menyetorkan sampai 5, poin 1 sampai 5. Ana, nahnu, huwa, hiya, huma. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ana, yang pertama itu anak ya. Anak itu artinya saya. Saya. Berarti ini mutakalim atau orang pertama, orang yang mengatakan. Ini domir mutakalim. Terus yang kedua ada nahnu. Nahnu itu artinya kita atau kami. Ini juga termasuk domir mutakalim atau orang yang mengatakan. Nah, saya kan ini orang yang mengatakan. Terus nahnu juga atau kita ini orang yang mengatakan. Nah, berarti kata ganti orang pertama atau mutakalim dalam bahasa Arab itu ada 2, yaitu ana dan nahnu. Kemudian yang ketiga itu ada huwa. Huwa itu artinya dia. Tapi dia yang di sini itu yang dimaksud dia yang laki-laki, misalnya Zaid, misalnya Umar, misalnya ada Ali, ada siapa lagi nama-nama cowok? Ya banyak ya. Ada Gilang, ada Bakar dan lain-lain. Dia itu huwa tapi untuk laki-laki. Kemudian hiya. Hiya itu dia, tapi hiya itu artinya dia, tapi dianya di sini perempuan. Misalnya dia ada ya perempuan banyak, Fatimah, Zainab, ada siapa itu nama-nama perempuan, yang nama-nama perempuan. Terus ada huma. Huma itu artinya dia tapi berisi dua orang. Misalnya huma berarti dia 2 orang. Nah, di sini huma ini baik laki-laki maupun perempuan, berarti boleh yang penting 2 orang. Yang penting 2 orang itu nanti makanya huma. Kalau tadi kan huwa khusus untuk laki-laki, tapi 1 orang. Hiya itu untuk perempuan, tapi juga 1 orang. Kemudian kalau huma itu dia 2 orang itu bebas laki-laki ataupun perempuan itu sama. Nah, ini kosakata yang kita hafalkan pada minggu pertama ya, 1 sampai 5. Ana, nahnu, huwa, hiya, huma. Kemudian Pak Zeni jelaskan dulu sampai 12 domir ya. Ini tujuannya itu sebenarnya untuk yang menerima setoran dari santri ya, dari wali ya. Dari wali ini menjelaskan kepada santrinya tentang ini, nggak apa-apa, bagus. Lebih tepatnya video ini Pak Zeni buat untuk orang yang menerima setoran dari santri. Ya walinya, ayah, bunda, kakak, atau tetangga mungkin ya, atau saudara. Yang penting dia mampu untuk menerima setoran ini, setoran dari santri. Kemudian ada hum. Hum itu artinya mereka ya. Mereka berarti kan banyak. Ini digunakan untuk jamak atau banyak. Mereka tapi yang laki-laki. Kalau hum
Itu mereka tapi yang berisi laki-laki semua. Kemudian ada huna. Huna itu juga artinya mereka, tapi untuk yang perempuan. Mereka perempuan sedang berbicara misalnya, berarti huna natakalam, seperti itu. Mereka laki-laki sedang berdiri, berarti hum yakumuna, mereka laki-laki sedang berdiri, seperti itu. Nah, ini dari 3 sampai 7 ini dinamakan dengan dhamir apa coba tadi? Ini kira-kira kan dia, mereka, dia sama mereka kan itu termasuk orang yang dibicarakan, atau dalam bahasa Indonesia itu orang ketiga. Itu disebut dalam bahasa Arab mukhotob, disebut dhamir mukhotob. Wah, susah nulis mukhotob ya. Mukhotob ini ya, kalau ini yang pertama ini mutakalim tadi, orang yang pertama. Susah nulisnya. Tuh, kemudian ini ada 12 tadi ya Pak yang dikatakan ya. Kemudian ada lagi anta, anti, antuma, antum, antuna. Nah, kita bahas yang pertama, anta. Anta itu artinya kamu. Kamu tapi ini ditunjukkan untuk kamu yang laki-laki. Misalnya kita sedang berbincang dengan seseorang atau sedang bercakap-cakap. Nah, lawan bicara kita laki-laki, berarti ketika kamu mengatakan kamu berarti anta. Anta thalib misalnya. Kemudian anti juga memiliki arti kamu, tapi kamu yang dimaksud di sini itu perempuan. Misalnya kita sedang bercakap-cakap dengan yang namanya Fatimah, berarti anti Fatimah misalnya, seperti itu. Cuma beda harokat belakangnya ya, anta sama anti, takti itu loh. Kemudian antuma itu kamu, juga memiliki arti kamu, tapi 2 orang ya, 2 orang. Misalnya ada kamu laki 2 orang di depanku, berarti antuma, kalian berdua. Antuma, yo kamu berdua. Itu boleh kalau antuma itu 2 orang itu baik laki-laki atau perempuan. Misalnya saya sedang berbicara dengan 2 orang laki-laki, berarti tetap antuma. 2 orang perempuan tetap antuma. 1 laki-laki sama 1 perempuan kan jadinya 2 orang, berarti tetap antuma. Tuh. Kemudian ada antum itu kalian tapi ditunjukkan untuk yang laki-laki. Ada lagi yang terakhir itu antuna itu kalian, memiliki arti juga kalian tapi untuk yang perempuan ya. Berarti ini ada berapa? 1 2 3 4 berapa? 1 2 3 4 5 6 ya. Oh maaf dari sini kok mulai anta. 1 2 3 4 5, ada 5 dhamir. Nah, 5 ini yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai orang kedua atau orang yang diajak bicara. Nah, dalam bahasa Arab disebut sebagai mukhotob, dhamir atau kata ganti orang kedua atau mukhotob, orang yang diajak bicara ya. Seperti itu. Berarti total dhamir itu ada berapa tadi? 12 ya. Ana, nahnu, huwa, hiya, huma, hum, huna, anta, anti, antuma, antum, antuna. Dimana dari 12 ini nanti ada pembagiannya. Yang pertama nomor 1 nomor 2 itu dhamir mutakalim atau orang yang berbicara atau orang yang ke-1. Kemudian nomor 3 huwa, hiya, huma, hum, huna 3 sampai 7 itu dhamir ghaib atau orang yang sedang dibicarakan atau orang ketiga dalam bahasa Indonesia. Kemudian nomor 8 9 sampai 12 anta, anti, antuma, antum, antuna itu berarti ini orang yang kedua atau orang yang diajak bicara. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai orang kedua, dalam bahasa Arab disebut mukhotob atau orang yang diajak bicara. Seperti itu. Berarti minggu depan itu mulai nomor 6 sampai nomor 10. Kemudian minggu depannya lagi ya 5 seminggu 5 ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari Pak Zaini mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.